wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wal imam yang dimuliakan Allah, naibul imam Pontianak dan naibul imam Singkawang. Para ikhwan yang udah pernah melihat ya, tapi mungkin masih belum kenalan. Ini adalah Ustaz Lutfi, beliau yang diamanai untuk mengamiri para ikhwan dan akhwat yang ada di Niaga Singkawang. Para ikhwan Rois ada berapa di sini? Ada Rois Farid Mayor dan para ikhwan yang hadir di sini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya, nikmat yang tiada terhingga. Dan tadi juga disampaikan oleh pembicara yang pertama Ustaz Ibnu ya, juga berkaitan dengan nikmat di dalamnya. Para ikhwan, kali ini barangkali kita bincang-bincang tentang syukur dan sabar. Dua hal yang harus ada di dalam diri kita. Kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, maka kita wajib memiliki sabar dan syukur. Kalau dua hal ini tidak kita miliki atau kurang kadarnya, maka lambat laun akan mengikis iman kita. Oleh karena itu, kita selalu belajar untuk bersyukur dan bersabar. Nah, kira-kira para ikhwan di hari ini, satu hari ini kan, kalau pertanyaannya satu hari berarti kan masih ingat lah ya apa yang kita lakukan gitu. Siapa yang kira-kira betul-betul bersyukur hari ini? Terserah mensyukuri apapun. Siapa yang kira-kira betul-betul bersyukur? Silakan. Ya disampaikanlah apa sebabnya bersyukur itu. Sebenarnya itu adalah saya itu ke masjid Ubah itu udah 2 kali, maksudnya mungkin dalam seminggu ini lah. Ini yang ketiga tadi. Tadi itu pas waktu kosong gitu kan. Jadi pas saja tadi itu tidak ada orang kan. Jadi saya buka kunci itu agak jauh kan, ngambil pakai kayu kan. Datang masuk, ternyata banyak itu kan dari kemarin itu saya perhatikan banyak sampah misalnya kotor gitu kan. Dari kemarin itu mungkin karena waktu juga jadi tidak bisa saya bersihkan. Dan tadi itu mungkin karena pas waktu kosong jadi saya bersihkan masjid itu. Masya Allah. Jadi nikmat gitu kan. Karena teringat juga apa yang disampaikan oleh Rasul bahwa satu debu yang ada di masjid itu akan menghapus satu keburukan. Gitu kan. Tadi itu banyak sekali kan, Masya Allah, ini debunya luar biasa kan. Dan dapat menghapus dosa-dosa. Jadi itu merupakan suatu kebahagiaan lah bagi pribadi. Gitu. Bersyukur karena dikasih peluang oleh Allah untuk membersihkan masjid. Tapi jangan di ini ya, jangan ditanggapi yang di sebalik itu gitu. Pokoknya udah beritanya seperti itu. Nanti yang punya masjid, wah ini kotor masjid saya gitu. Tidak begitu, jangan ditanggapi begitu. Pokoknya ceritanya adalah seorang hamba Allah bersyukur dikasih peluang oleh Allah untuk membersihkan masjid. Ada lagi yang lain? Ini temanya masih syukur nih.
yang betul-betul merasa bersyukur. Silakan. Tapi tidak menjawab itu kan saat menjadi. Bukan. Ketika ada kegiatan tadi di Jalan Tanjung Pura, kemudian pulangnya kami langsung sini. Nah sampai ke sini baru turun hujan. Jadi Iya. nggak sampai sini hujan baru turun. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlambat sedikit, Karena dengan izin Allah, ya. niatnya memang mau ta'alum di sini, ternyata hujannya itu setelah nyampe di sini. Andai kata hujan tadi di jalan gimana? Tetap ke sini juga kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Ada yang bersyukur karena dipermudahkan oleh Allah untuk berangkat menuju ibadah, menuntut ilmu. Ada yang lain Pak Ikhwan? Ya silakan Pak Haji Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami bersyukurnya begini, pertama memang kami sudah lama tidak ketemu dengan hewan ya. Yang pertama itu, yang kedua tadi itu sudah teruji juga terbalik dengan Pak Rais. Pak Rais. Ya. Kalau kami sebelum hari udah hujan lebat, cuman karena kita mengingat ya Allah kita ada amanah kan, terus sudah terbeli, ya udah, saya tetap harus berangkat. Terus tetangga tadi juga ngundang 40 hari, kebetulan ada 3 rumah di sebelah Iya. 40 hari. Cuma udah kami jawab memang sore, kami insya Allah nggak bisa ada kegiatan di seberang. Jadi kami lebih fokus di seberang, lama juga nggak ketemu di tetangga, hanya itu aja. Dan alhamdulillah termasuk malam ini orangnya juga di sini kita ketemu dengan termasuk yang Bani Imam dari Singkawang juga baru. Nah, Ibu Imam. Dari Singkawang baru ketemu. Kalau ketemu di mana-mana tentu kami tetap tidak akan menyapa. Karena baru ini Baru ini ketemu. Tapi udah pernah salaman belum? udah. Alhamdulillah. Ya, ini jadi Pak Haji Samsudin ini bersyukur karena ketemu sama Ikhwan, udah lama tidak ketemu. Terus ada juga yang bahkan mungkin baru jarang ketemu kali ya gitu ya. Terus bisa ta'alum di sini, bisa menuntut ilmu. Nah sekarang karena judulnya itu 2, sabar dan syukur. Sekarang sabar. Kira-kira ada nggak yang mau cerita? Hari ini sabar sekali, merasakan sabar, nikmatnya sabar. Jadi, mereka ini sabar semua, cuma takut menceritain nanti ditanya apa sabarnya nih. Ibnu mau cerita lagi boleh, berarti sebelum ke masjid ada lagi sabarnya gitu. Ada Zat. Nah, ini cerita yang berbeda ya. Tapi sama Zat, kisahnya. Nah, boleh. Hujan kan. Temanya sama. Jadi itu kan ajan pas hujan pas sholat maghrib. Saya sholat di rumah. Kemudian saya bilang ini ada amanah misi gitu ya, misi kita cobain. Dan di rumah itu nggak ada mantel, nggak ada hujan, nggak ada payung. Ya. Ada payung, nggak ada mantel kan. Saya nunggu hujan berhenti atau nggak tahu ya. Berarti nggak misi kan. Tapi ini amanah sih kan. Jadi dan hujan dulu lah sebentar kan, sabar kan. Pokoknya alhamdulillah pas ajan Isya tadi hujan berhenti. Ya. Jadi itu agak sabar sedikit. Sabar hujan. Sikit pun harus disyukuri ya. Ya, Pak Ikhwan, alhamdulillah. Jadi sebenarnya manusia itu selalu memiliki kemampuan untuk berterima kasih dan bertahan. Jadi tanpa panduan dalam agama kita tentang sabar dan syukur saja gitu kan. Manusia itu memang Allah bekali untuk memiliki kemampuan berterima kasih dan bertahan. Terima kasih artinya ada sesuatu yang menyentuh dirinya, hatinya, yang berbuat baik kepadanya, kemudian dia merasa berterima kasih. Atau mungkin dia bertahan untuk melaksanakan sesuatu sehingga apa istilahnya itu, ada kan istilah extraordinary gitu ya, di luar kebiasaannya, dia harus bertahan, harus memperkuat diri sehingga dia berhasil. Itu juga kesabaran, Pak Imam. Nah, kalau
bicara tentang syukur dan sabar, para ikhwan, saya katakan dari di awal bahwa ini wajib harus kita miliki, mutlak harus kita miliki. Kita diskusi aja. Para ikhwan, manusia itu kalau bicara tentang syukur, dia suka menilai sesuatu yang sudah ketemu sama hasilnya, yang sudah hasilnya itu muncul, gitu kan? Itu memang kayaknya memang sudah menjadi karakter manusia. Kita itu suka mengukur sesuatu itu dari sesuatu yang sudah muncul, yang sudah berhasil, hasilnya itu nampak gitu. Kita mengukur orang dari gaji besar, gaji kecil. Ada orang yang gajinya katakanlah 2 juta, UMR Pontianak berapa? 2 juta kalau salah ya. 28 ya. Itu 2 juta lama sekali sudah. 2.800.000. Ada lagi yang punya pendapatan 5 juta. 5 juta dan 2 juta. Terus seseorang memberi kita uang 100.000. Suka nggak kira-kira? Apalagi kalau nyata ya, bukan hanya cerita. Ya, kemarin saya ceritakan dengan Pak Ahwat waktu pekan yang lalu. Saya bilang kita itu suka sekali menilai itu dengan hasil yang tampak, dengan nilai, apalagi kalau bicara tentang uang itu nilai yang tertera di kertas. Kita suka begitu. Ukuran kita, bahkan kita sering mengukur keberhasilan seseorang itu dengan itu. Ketika seseorang memberi uang, seorang anak gitu kan diberi uang oleh bapaknya 1 juta, udah suka dia sampai di situ. Atau mungkin 100.000 deh, dia dikasih 1.000, uang kecil lah 100.000. Nah, coba saya bilang kalau kita itu ingin bersyukur, dikasih uang 100.000, apalagi seorang anak dikasih sama bapaknya 100.000, maka hendaknya kita berpikir seperti apa orang mencari uang 100.000. Itu kan? Kalau kita dikasih uang 100.000, udah anak kita tuh mungkin udah 100.000. Biasanya dikasih 200.000, tiba-tiba dikasih 100. Kan dia tuh nggak suka tuh, mengkur dia punya daya. Padahal kalau dia paham, dia mau berpikir bagaimana orang tuanya itu mendapatkan uang 100.000 gitu kan, kira-kira nambah nggak rasa syukurnya? Ternyata bapaknya itu, kebetulan kalau dulu bapaknya ini mungkin pedagang, untuk mendapatkan 100.000 dia harus bikin dagangan dulu. Ada imam kita itu yang di Sungai Batang kan banyak sekali pedagang tuh, yang bikin gulali kan namanya, yang rambutnya itu apa namanya itu? Gulali ya. Nah itu kan harus bikin dulu atau mangkal dulu di tempat biasa jualan, harus menjual, membikin dan seterusnya. Dibagi keuntungan dapatlah uang 100.000. Setelah itu uang 100.000 itu, atau mungkin dapat 200.000, 100.000 dia kasihkan untuk istrinya, dan 100.000 anaknya perlu kasihkan sama anaknya 100.000. Kalau anak itu hanya mengukur di atas kertas tertera 1 tambah 0 5 butir, hilang cerita panas, letih, susah, capek, itu hilang. Jadi ukurannya itu hanya ada angka 1 ditambah 0 5 butir. Jadi Masya Allah, betapa sederhananya pikiran itu. Jadi kalau manusia itu hanya memikirkan hasil begitu, ya memang nggak jadi gitu. Rasa syukurnya itu hilang nanti, dangkal sekali. Nah, Pak Ikhwan, sekarang kita kembali bagaimana Allah menilai manusia. Allah menilai manusia seperti apa? Pakai angka. Kalau manusia itu seringkali, tidak semuanya memang, tapi seringkali, kebanyakan kita tuh suka nilai dengan angka. Kita lihat orang itu berhasil atau tidak, kita nilai dengan berapa banyak aset yang dia kumpulkan. Atau bahasa sederhana kita itu dia kaya atau miskin, kan otomatis ya. Kalau bicara kaya dan miskin, pernah nggak kita bilang ini orang, wah ini kaya betul orang ini. Kenapa kaya? Karena dia banyak banget amalnya. Nggak ada kayak gitu kali. Orang bicara itu tuh nggak ada. Nah, para ikhwan, Allah menilai manusia itu apa dengan angka? Ngapain Allah
nilai manusia pakai angka. Orang Allah yang kasih kok. Apa bagi Allah itu arti 100.000, 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 gunung emas, dunia dalam sisi apa bagi Allah itu artinya? Tidak ada artinya itu. Orang Allah ciptakan, orang yang kasih kok. Nah sekarang Allah nilai kita itu dengan apa? Dengan amal. Berarti tadi uang 100.000 itu bagi Allah itu nothing, tidak ada apa-apa. Yang Allah nilai itu apa? Seorang hamba Allah turun dari rumah, berniat untuk mencari nafkah, melangkahkan kaki, berjemur-jemur, berpanas-panas, dia niatkan karena Allah, dan seterusnya nanti sampai dapat rezeki, dia bersyukur dapat rezeki. Yang Allah nilai yang mana? Yang 100.000 udah dapat? Yang Allah nilai nih? Usaha. Yang Allah nilai itu adalah usaha. Jadi kalau nanti sisa Allah, orang kaya itu bukan orang yang punya aset 100.000, 1 juta, dan seterusnya sampai hitungan tidak terhingga itu ya. Bukan itu. Orang yang kaya itu nanti orang yang paling banyak putaran amalnya di sisi Allah SWT. Itu orang kaya. Dan Allah menghitung amal manusia itu bukan kayak ini amal sholat. Kayak kita juga suka gitu tuh. Kalau kita orang penelitian kan gitu tuh. Umpamanya kalau kegiatan ini kita kasih skor 10, gitu kan? Sama semua itu. Kalau kegiatannya B kita kasih skornya 7. Kita kasih begitu. Kalau manusia kan suka begitu, suka pukul rata begitu. Saya juga sering bicara gini, saya ulang, kita itu suka membagi-bagi perasaan kita itu hanya berapa rasa saja. Kita tuh memahami diri kita, kamu nih, oh ini kalau begini artinya perasaannya sedih, gitu kan? Kita kotak-kotakan nih. Oh kalau gini berarti modelnya perasaan ini, model gini. Kalau orang yang seperti ini perasaannya kecewa. Padahal itu kalau rumus rasa itu saya tidak ada. Contoh sederhana nih. Kalau tidak benci berarti cinta, gitu kan? Kalau tidak cinta berarti, nah itu kata manusia. Nah saya sekarang tanya, Pak Haji Samsudin benci nggak sama Cina yang ada di Jalan Tanjung Pura sana? Cinta nggak? Nah, tadi katanya kalau tidak cinta berarti, kalau tidak benci berarti, nah itu orang yang sana. Nggak cinta, nggak benci. Jadi kita itu konsep rumus rasa kita itu yang Allah ciptakan kayak formula gitu ya. Allah ciptakan formula rasa kita. Itu tidak terhitung Pak Iwan. Manusia suka mengotak-otakkannya. Padahal kita tuh punya rasa. Itu tuh mungkin ada campuran rasa, bencinya 1%, sayangnya 20%, kecewanya sekian. Ada rasa kita begitu. Terserah kita kok itu yang punya. Allah konsep Allah begitu. Jadi tidak ada rumusnya gitu. Kita suka mengontak-ontakkan dan itulah manusia memang. Oke, tadi kembali ke tadi. Jadi konsep syukur. Jadi Allah itu punya konsep seperti itu. Oleh karena itu Pak Ikhwan, mulailah sekarang kita mensyukuri ketika kita diberi peluang oleh Allah dan diberi kemampuan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal. Kenapa? Karena Allah menghitung kita dengan amal. Ini yang datang ke sini nih. Kalau hitungan Allah beda-beda nih. Kalau konsep kita sama. Kalau nanti dari majelis tarbiyah wa taklim ini bikin absen kan sama semua nih. Si fulan hadir taklim 1 dah. Dia 1 bulannya taklimnya 4 kali udah cukup, udah 100% itu. Kalau mau dikasih gaji udah sama itu. Tetapi kalau konsep Allah tidak begitu Pak. Setiap orang nanti Allah akan hitung dari seberapa besar dia punya kesungguhan, seberapa kuat dia menanggung kesabaran. Belum lagi nanti sama-sama sabar nih. Tetapi ternyata sabar yang ini nih campurannya mungkin syukur. Bisa nggak Pak Iwan syukur sama sabar bercampur? Bisa sekali.
harus kita gabung. Saya kira itu menurut hemat kami tidak ada perasaan kita ini apa yang terdapat dalam dinamika dalam diri kita itu tuh yang bisa kita pisahkan. Ini namanya syukur tok itu tidak ada begitu. Konsepnya itu tetap membaur. Cuma nanti ada yang dominan segini dan segala macam. Setiap orang tuh sangat individual di sini. Masya Allah. Kita bersyukur Pak Ikhwan. Dan ini memang tidak mudah. Menurut hemat kami, syukur itu ujian yang sangat besar bagi kita. Karena manusia itu, namanya juga manusia kan. Manusia itu kan asal katanya ya lupa, lalai. Manusia itu suka lalai. Lalai itu biasanya kalau lalai itu pada saat susah apa pada saat senang? Orang lalai itu pada saat susah pada saat senang. Bisa berdoa mah. Kalau dia pada saat susah pun lalai itu berarti dia betul-betul lalai itu. Itu tuh kan ada semacam anekdot ya. Kera itu kan paling lahai, dia melompat sana sini, bergelantungan. Dia jatuh nanti pada saat apa? Pada saat senang, ngantuk, angin sepo-sepo, tapi jam mata dia jatuh dia. Kalau angin kuat bergoyang, gini ada pegang kayu. Itu anekdotnya begitu, Pak Eko. Jadi kita suka lalai. Jadi ujian yang terbesar itu menurut hemat kami memang ujian yang makanya syukur itu sesuatu yang dahsyat kalau kita bisa hayati. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa ukur diri kita. Kita ini dalam beribadah lebih banyak merasa syukur dalam beribadah nih atau merasa sabar. Nah, kita mulai nilai dari sholat dulu. Siapa mau komentar? Siapa yang sholatnya lebih banyak merasa syukur daripada merasa sabar? Anak muda dulu. Ustaz Zaid, kira-kira sholatnya itu lebih banyak merasa syukur atau lebih banyak merasa sabar? Alhamdulillah. Contohnya. Ya, contohnya. Contohnya lah ya, mengapa saya bilang sholat itu bersyukur? Bagi saya itu manusia itu kan punya rasa ingin apa ya? Ingin mau kalau saya ini kan sholat itu beribadah kepada Allah lah kan punya mikirnya. Sholat saya ini kami bersyukur kayak saya itu dah diberi Allah sehat gitu kan apa gitu kan. Allah itu cuma minta yuk sholat. Cuma itu ya Allah minta. Alhamdulillah, berarti udah bagus benar nih. Masalahnya kalau orang yang sholatnya itu karena syukur, saya sangat yakin dia tidak perlu dibangunin. Dia tetap lebih awal dan dia bersukacita. Sukacita, nggak usah tanyakan begitu, udah cukup lah. Nanti terbongkar kan susah juga. Iya, karena orang syukur itu kan suka. Iya kan? Kalau ada papan tulis bisa kita gambarkan. Syukur itu kan suka. Suka kan? Anda dikasih uang 100.000, sedih. Biasanya dikasih uang 50.000, sekarang dikasih 100.000. Sedih apa suka? Syukur. Suka kan? Anda dikasih motor, suka. Udah begitu pokoknya yang namanya kalau kita bagi dua nih. Kalau ada papan boleh bikin bapak tulis kalau ada yang mau soleh. Kita bagi dua diri kita nih. Ada kuadran negatif, nih istilah saya nih, ada kuadran negatif, ada kuadran positif. Di kuadran positif ini ada perasaan suka, syukur, pokoknya segala hal yang membahayakan diri kita. Apa itu artinya? Sesuatu yang linear dengan sikap serasa suka kita. Jadi kalau ibadah itu Pak Ikhwan sudah linear, satu garis dengan rasa cinta kita. Ini kan ada cinta, suka dan seterusnya. Itu syukur. Bagaimana sih rasanya kalau kita hobi dengan sholat? Ya, memang waktu kita ketemu, ya Allah, bahagia benar nih sholat. Itu artinya orang betul-betul sudah sangat mendalam. Dia memahami betapa indahnya sholat itu. Sholat juga tetap sholat. Nah sekarang di kuadran kiri, kuadran sabar. Kenapa sabar?
Kita sabar itu kenapa? Ya. Terus kenapa harus sabar? Kenapa harus sabar? Nah, Zaid, kenapa harus sabar? Ya pokoknya apa lah, kenapa harus sabar? Kenapa sih kok sabar? Karena sabar itu adalah detik dengan kita minta pertolongan kepada Allah. Oke. Bagus. Allah ngetes. Kata kuncinya nih, kenapa harus sabar? Izan, kenapa harus sabar? Sabar. Ya. Karena harus ya ini kan sebagai kewajiban. Hmm. Biasanya kalau misalnya kita punya keinginan sesuatu yang tidak sejalan dengan kewajiban, biasanya kita harus. Nah, itu yang masa kunci. Karena kita punya diri kita dan kita bisa berbuat apapun. Ya kan? Saya kemarin waktu ngajar di adik saya bilang begini sama anak-anak. Kamu punya mulut? Ya, punya mulut. Kamu ada nggak yang menghalangi kamu untuk mengucapkan apapun? Kalimat yang paling kafir sekalian. Bisa nggak? Bisa, kata dia. Kenapa tidak kamu lakukan? Sabar itu adalah sesuatu yang menjaga kita agar tetap baik. Itu sabar. Apapun yang terjadi dalam diri kita, bagaimanapun kondisi kita, maka kita harus tetap baik. Allah kasih kita kesabaran. Sabar itu fungsinya agar, ini bahasa sederhana nih, agar menjaga kita tetap baik meskipun dalam situasi yang buruk. Itu sabar. Jadi menahan. Itu sabar. Contoh sabar yang paling gampang itu ya waktu kita puasa itu. Mustahil nggak lapar. Kalau bilang puasa nggak lapar, pasti lapar. Kalau nggak lapar, bohong dia tuh, bukan puasa lah. Itu contohnya. Yang pasti itu haus. Kalau lapar sih masih tak. Ya harus lapar lah, itu satu paket lah itu. Harus pasti itu haus lah. Kalau lapar nggak kayak 100. Dan kalau minuman pengen makan. Ya itu. Tetapi karena ini perintah Allah, maka kita tahan. Tapi satu ketika kalau orang bersyukur itu para ikhwan, maka dia sudah tidak merasakan lagi tertahan. Jadi gini, kalau Anda masih lebih banyak di kuadran kiri, memang Anda lebih banyak menggunakan senjata sabar. Itu tandanya apa? Anda masih belum linear dengan kecintaan kepada Allah. Belum sejalan. Apa yang Anda cintai belum sejalan dengan apa yang Allah cintai. Ada yang Allah cintai masih belum kita cintai. Kita pakai apa? Kita pakai sabar agar tetap kita lakukan. Ada yang kita cintai tetapi Allah murka. Kita pakai apa? Kita pakai sabar agar apa? Agar kita yang kita cintai tidak kita lakukan. Itu senjatanya. Jadi sabar dan syukur tetap harus kita gunakan. Kalau kemudian kita lebih banyak rasa syukurnya, nah itu levelnya para sahabat, para nabi ya begitu. Coba bayangkan Nabi Ayub itu para ikhwan, dia sakit bersyukur. Apa yang dia pikirkan? Kalau ada seorang hamba Allah, dia hidup di jalan Allah, dikasih sakit, tetapi kemudian dia bersyukur. Yang dia pikirkan apa? Ini kita tahu semua, jawabannya kita tahu semua. Siapa yang tidak tahu bahwa orang yang diuji sakit itu pahalanya banyak? Tahu nggak semua? Tahu semua kita itu. Tapi ada orang yang betul-betul menghayati, betul-betul merasa besar dengan ujian itu, sehingga dia hilang rasa sakitnya itu. Yang dia bayangkan, ya Allah betapa nikmatnya teruji seperti ini. Saya contohkan begini, ini contoh nih. Kemarin saya contohkan juga. Para ikhwan punya HP apa yang paling mahal? HP yang paling mahal? iPhone. iPhone 14. Berarti saya sudah berniat membelinya itu. Amin gitu. Berapa harganya? 30. Ya. Ada seorang anak muda, nggak saya sebutkan namanya lah ya. Pokoknya dia udah 3 tahun nabung mau beli iPhone berapa? iPhone 14. iPhone 11 7 juta. Nah, saya tak tahu apapun. Pokoknya iPhone yang paling. Dia 3 tahun nih nabung untuk beli. 3 tahun mungkin belum keluar juga kali ya. Pokoknya dia anggaplah 6 bulan nabung untuk membeli iPhone 13. 6 bulan. Kemudian dapat dia beli. Tapi kita bayangkan nih, betapa dia suka dengan HP. Pokoknya dibawa. Tiba-tiba dia nyebrang pakai anggaplah ke
seberang ke sana pakai sampan gitu kan. Jatuh. Dia yang jatuh. Kapalnya karam, motornya karam. Ada 3 orang di situ, 2 orang meninggal dunia, tinggal dia satu yang selamat dia. Tetapi HP yang iPhone 13 hilang. Pertanyaan saya, padahal dia cinta benar kan iPhone 13? Pertanyaan saya nih, kamu akan menyesali iPhone 13 atau bersyukur dengan selamatnya kamu? Ya. Kenapa bersyukur dengan selamatnya? Itu lebih besar. Kalau ngambek Masa nanti dia menyesal, ya Allah sedih benar. Kenapa kamu sedih? Karena iPhone-ku yang kutabung 6 bulan hilang. Padahal 2 orang meninggal bersama dia dan dia selamat. Kita ibarat itu begitu. Kita itu kalau lagi sakit itu kita kan diajar oleh Allah nih. Allah padahal kunci ujian itu kan Allah sudah bilang dalam Al-Qur'an. Allah sudah bilang dalam Al-Qur'an, kamu pasti diuji. Kamu pasti diuji. Cuma Allah kasih guideline begini. Allah kasih aturan. Cuman ujianmu pasti sesuai kemampuanmu. Gitu kan? Allah kasih gitu. Terus yang kedua, ujianmu ini apa lagi ya? Batas ujian. Ujianmu sedikit. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan bisyai'in. Sedikit, maksud para ulama menyebutkan begitu. Ujianmu itu pasti lebih sedikit daripada nikmat yang dicurahkan. Yang ujianmu itu pasti sesuai dengan kemampuan. Itu yang Allah tetapkan seperti itu. Kamu pasti diuji. Sebalik itu Allah katakan, kamu kalau diuji banyak banget bonus. Nah, kita kalau diuji oleh Allah sakit gigi, padahal itu dari Allah loh. Kita itu lebih fokus pada sakitnya. Sehingga ilmu yang kita pakai melulu ilmu sabar. Bagus, sabar, saya bilang tidak. Itu yang membuat kita tidak memaki-maki, tidak menyumpah-nyumpah, karena sabar. Tiba-tiba anak, maaf nih, ada orang yang paling cintai oleh Allah dipanggil oleh Allah SWT. Sedihnya luar biasa. 3 hari 3 malam kita merasa sedih segala macam. Normal, bagus. Tetapi kita yang terbesar dalam diri kita itu sabar. Kenapa sabar? Karena ini orang yang sangat kita cintai dan segala macam. Ilmu sabar kita pakai. Ilmu sabar itu membuat kita tidak memaki-maki, tidak dan segala macam. Bagus, cuman maksud saya kalau orang yang bersyukur tidak begitu pola pikirnya. Orang yang bersyukur itu dia melihat sesuatu pesan tersembunyi di balik itu. Ada sesuatu yang dahsyat di balik skenario Allah. Ada sesuatu yang dahsyat di balik cerita yang Allah sedang kasihkan ke kita. Itu orang syukur begitu. Sehingga kita menghayati bagaimana Nabi Ayub justru beliau bersyukur ketika dikasih ujian sakit oleh Allah SWT. Para hewan, terus yang terakhir, ini yang ingin saya sampaikan. Di jamaah ini para hewan lebih banyak syukurnya apa lebih banyak sabarnya? Sama, pertanyaannya sama. Ini dua senjata nih. Kita nih merasa lebih banyak syukur apa lebih banyak sabar? Atau seimbang? Hati-hati kalau syukurnya kurang. Kami sangat khawatir sekali. Kami pernah bilang ini sama ngobrol sama Ustaz Uzin ya. Saya bilang begini. Hendaknya kita rasa syukur kita punya amil harus lebih besar daripada keinginan kita untuk menelisik kesalahan orang. Kesalahan. Boleh juga menasihati itu kan berawal dari kita melihat ada sesuatu yang salah dan nasihati. Tapi kalau fokus kita di situ, nanti saya khawatir kita tidak cenderung untuk mensyukuri. Padahal syukur punya amil itu harus lebih besar daripada keinginan kita untuk mengkritisi dan menelisik. Saya sangat khawatir nanti kita menjadi orang-orang yang di jamaah itu selalu melihat kekurangannya. Padahal ketika kita masuk ke dalam perahu jamaah itu rasa syukur nikmatnya itu luar biasa.
Nikmat itu luar biasa. Ini apa istilahnya itu? Kalau bahasa kita ini sarangnya amal soleh. Amal apapun ada di dalamnya. Amal soleh apapun ada di dalamnya. Maka oleh karena itu Pak Ikhwan, sekarang yang harus kita kembangkan itu memang rasa syukur di jamaah. Kami sangat yakin para ikhwan yang rasa syukurnya itu lebih besar itu akan membuat dia istiqomah. Dia melihat nilai positifnya yang dilihat, lebih banyak nilai positifnya, bukan nilai negatifnya. Ada juga kan yang kayak pesan-pesan seperti ini, istri kita kalau ada suami ngorok di samping ini ya, saya baca di Facebook gitu. Kalau ada suami ngorok di samping tidurnya, istri kita ini mau ngomel apa mau bersyukur? Bisa nggak bersyukur? Ada suami ngorok di samping nih, andai kata istri kita nih, ada suaminya ngorok sangat kencang di samping dirinya, bisa nggak dia bersyukur dari itu? Ya kalau dia sabar biasa, bisa nggak dia bersyukur dari itu? Ya bisa lah. Kan begini bilang, wah tandanya dia punya suami. Ya gitu kan? Tanda punya suami ya ngorok gitu. Jadi kalau dia melihat sesuatu nikmat di balik itu, memang itu menjadi nikmat Pak Ikhwan. Itu musibah itu menjadi kecil gitu. Atau sebaliknya, istri ngorok. Iya nggak apa. Kalau istri ngorok di samping kita, tandanya kita punya istri. Alhamdulillah. Orang bersyukur ya begitu. Dia selalu mencari kenikmatan di balik sesuatu yang terjadi. Dan kita sangat yakin apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah skenariokan untuk kita itu mesti yang terbaik. Apalagi orang beriman. Apapun yang Allah berikan kepadanya itu pasti yang terbaik dalam rangka kebaikan dirinya. Hanya saja memang kadang-kadang kita tidak sabar. Kita ingin tahu duluan. Kita dikasih oleh Allah sesuatu, kita ingin duluan. Kok gini sih? Gitu. Suka begitu. Padahal Allah itu sedang membuat satu cerita besar untuk kita. Saya kira demikian Pak Ikhwan, nasihat singkat untuk diri saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.